Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahrani, mahasiswa Universitas Nasional, dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada yang terhormat, Ibu Dian Sapina, selaku dosen pengantar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mohon izin untuk mempresentasikan tentang wawasan Nusantara dengan studi kasus konflik perpecahan Timur Leste untuk memenuhi nilai UAS yang diberikan. Silakan disimak presentasi berikut. Yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kewilayahan termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Ketiga, ada wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Dan yang keempat, ada konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Tiga, ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dua, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan budi luhur serta martabat manusia seluruh dunia. Yang keempat, ada secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib kamu pahami. Di antaranya, yang pertama ada asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita adanya setia kawanan dan rasa sepenanggung. Yang kedua ada asas kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan wajib dilakukan. Tiga, ada asas kesamaan tujuan, yaitu tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat ada asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Kelima, ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Ada implementasi wawasan Nusantara. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudan di era. Yang pertama, ada implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan
pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Implementasi di bidang politik. Implementasi ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya masyarakat. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi dapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai, menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial, dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat. Berikut ada tantangan implementasi wawasan Nusantara, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dan tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Lanjut ada kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Terus ada pemberdayaan masyarakat. Memberi peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat. Tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang, dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Lalu ada dunia tanpa batas. Chi Omahe dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia batas dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Lalu ada konflik perpecahan Timur Leste. Latar belakang lepasnya Timur dari negara Indonesia adalah gagalnya diplomasi Indonesia meyakinkan masyarakat internasional akan kehendak rakyat Timur untuk merdeka lewat integrasi. Adanya kecaman internasional mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Timur dan ditandatangani persetujuan New York 5 Mei 1999 mengenai penyelesaian masalah Timur dengan pelaksanaan referendum atau jejak pendapat. Kronologi dan penyelesaian konfliknya. 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak nasib sendiri bagi rakyat Timur. 25 Januari 1999 digelar rapat untuk membahas surat Howard. Tolong dipelajari apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Tim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita. Bagaimana kalau kita pisah baik-baik saja melalui sidang
Umum MPR, kata Presiden Habibie waktu itu. 27 Januari 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri RI mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timur Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan mengalahkan Timur Timur. Sempat terjadi pro kontra di internal kabinet saat itu. Maret-April 1999 terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timur Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di gereja Likuisa yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi hingga kerusuhan besar di Dili menekan menelan korban jiwa. 21 April, kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan langsung oleh Menhankam atau Panggaberanto, Wakil Ketua Komnas HAM Joko Sugianto, serta beberapa tokoh lainnya. 27 April, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan akan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timur Timur. 5 Mei 1999, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gema bersama Sekjen Kanan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timur Timur. Markas PBB New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan kesepakatan itu. 17 Mei, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 tahun 1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI Portugal dengan Timur Timur. Kemudian dikuatkan dengan Inpres nomor 5 1999 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. 16-18 Juni, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu mereka sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI. 30 Agustus, setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timur Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasilnya 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timur Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI. 26 Oktober, Presiden RI Abdurrahman Wahid Gus yang menggantikan Habibie menandatangani surat keputusan pembentukan UNTAED atau Pemerintah Transisi di Timur. 30 Oktober, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini kecuali RT Portugal. 20 Mei, Timur Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi konflik perpecahan yaitu 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru, seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Yang keempat ada menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Yang kelima ada mendukung aksi perdamaian. Salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan baik oleh negara, pemerintah, organisasi, atau ormas maupun perseorangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau hal yang saya bawa. Terima kasih.